apapun yang terjadi dalam pertandingan terakhir melawan Afghanistan tidak ada pengaruh, termasuk hasil pertandingan antara Yaman dan juga Korea Selatan. Mereka berdua merebut untuk mendampingi Indonesia. Jadi saya pikir pemain-pemain tenang-tenang saja ya. Kita sudah mengukir sejarah, lolos dari fase grup, dari kualifikasi untuk pertama kali dan maju ke perempat final, tinggal menunggu lawan kita. Yang paling penting kita lolos ke Piala Dunia U17 di Qatar tanggal 3 sampai 27 November yang akan datang. Itu yang paling penting. Mereka juga tahu bahwa masih ada satu match yang menanti pada besok hari melawan Afghanistan. Memang Afghanistan sudah 2 kali kalah. Kebobolan 8 gol, kalah dengan 2-0 dari Yaman dan digebuk habis oleh Korea Selatan dengan 6-0. Tapi bagaimanapun, ya Afghanistan yang dalam kondisi mental yang porak-poranda ingin untuk melakukan pertandingan terakhir terbaik mereka agar tidak kalah melawan Indonesia. Ya mereka tahu Indonesia tim yang kuat, tim yang mengalahkan 2 kekuatan yang mengalahkan Afghanistan, Korea Selatan 1-0 dan 4-1 Yaman kita hajar. Tapi tentunya kita tidak boleh menganggap remeh. Coach Nova tentunya sedang merancang taktik ya untuk bagaimana menghadapi Afghanistan, termasuk dengan starting 11. Pertanyaannya, apakah ada perubahan dari komposisi pemain saat menghadapi Korsel dan Yaman? Saya pikir ada. Inilah kesempatan bagi Coach Nova untuk merotasi pemain-pemainnya di saat pertandingan yang tidak menentukan lagi bagi Indonesia, karena kita sudah sebagai juara grup. Ada 6 pemain yang belum dimainkan, termasuk 2 kiper kita yang belum dimainkan. Nah inilah, mereka bisa dicoba semua untuk pertandingan melawan Afghanistan. Tapi saya pikir ya, kita juga tidak boleh terlalu sporadis memainkan semua pemain, tapi harus kalau mungkin 3-4 oke, harus ada kekuatan di sana yang kita kemarin menang melawan Yaman terakhir. Artinya ada pemain-pemain kunci. Pemain-pemain kunci itu termasuk ya mungkin kapten, ada Iputu Tupanji di sana, ada Matthew Baker, mungkin bisa dimainkan. Al Ghazani, ini 3 pilar di belakang yang sangat kuat. Kalau mereka tetap dipertahankan paling tidak di babak pertama ini oke. Ya Evandra juga masih bisa dipikirkan untuk dimainkan oleh Coach Nova. Kenapa Evandra? Saya pikir karena dia sudah mengemas 3 gol, menjadi salah satu top skor di Piala Asia U17 ini, dan kalau dia dimainkan dan dia bisa menambah pundi-pundi gol kan akan lebih bagus. Bukan tidak mungkin Evandra Florasta, pemain dari FC Bayangkara ini bisa menjadi top skor di pentas U17 Piala Asia yang berlangsung di Arab Saudi. Mungkin di separuh babak dia bermain dan ditarik di babak kedua, itu tergantung, semua ada di Coach Nova sebagai pelatih yang lebih tahu ya apa yang akan dia lakukan. Di barisan depan juga saya pikir ya mungkin bisa dipertahankan. Mirsa akan bermain lebih awal, kemudian akan ada pergantian, atau Sahabi Goli yang dimainkan. Kita perlu untuk unggul duluan melawan Afghanistan. Kalau sudah ada 1-2-0 kan lebih aman untuk pemain-pemain kita bermain di babak kedua untuk bisa mempertahankan kemenangan. Ya, kita harus optimis ya. Namun tidak boleh berlebihan. Tetap kita harus jaga, waspada ya apapun yang terjadi dalam sepak bola. Tapi saya rasa kalau bermain normal kita bisa mengatasi Afghanistan, karena Afghanistan sedang limbung saat ini, mental mereka sudah tidak lagi, mungkin gairah mereka untuk bisa meneruskan pertandingan sudah tidak seperti di pertandingan-pertandingan awal saat menghadapi Yaman dan juga termasuk kemarin menghadapi Korea. Setelah 2 kekalahan mereka ya, saya pikir akan sulit buat mereka. Namun bagi kita sekali lagi kita konsentrasi penuh. Nah, yang akan saya juga bilang di sini, calon lawan kita nantinya di babak perempat final masih misteri, belum tahu. Karena di grup D itu ada lawan kita. Kita sebagai juara grup C akan berhadapan dengan runner up grup D. Itu skemanya akan terjadi teman-teman ya. Tapi kita belum tahu sampai saat ini siapa yang akan kita hadapi. Karena di komposisi klasemen terakhir sampai pertandingan kemarin itu, di saat Tajikistan kalah, kemudian Iran juga tumbang secara dramatis dari Oman, dan Korsel bisa mengalahkan 3-0 Tajikistan. Korsel ada di atas dengan 4 poin. Tajikistan 3 poin di peringkat kedua. Oman di peringkat ketiga juga dengan 3 poin. Iran di peringkat keempat dengan 1 poin. Masih ramai pertandingan terakhir. Ya, itu yang akan sangat menentukan antara Tajikistan dan Iran, dan Oman melawan Korea Utara. Walaupun Korea Utara ada di atas, kalau kalah melawan Oman, Oman akan menjadi juara grup. Bukan tidak mungkin akan jadi juara grup, karena dengan 6 poin bagi Oman. Bisa juga Korea Utara tersisih. Jika Tajikistan menang melawan Iran dalam pertandingan terakhir, maka Tajikistan sebagai juara grup, Oman runner up. Nah itu berhati-hati, Oman akan menjadi calon lawan kita kalau di runner up di grup D. Ya itu yang
kita pikirkan, karena ini pertandingan yang sangat sulit di grup D ya, di antara keempatnya. Jadi belum aman bagi keempatnya, walaupun Korut itu ada di atas. Karena saya bilang tadi kan kalau Korut tumbang bisa Korut out di sini. Makanya bagi Korut, mereka cukup bermain imbang melawan Oman, mereka sudah aman, paling tidak posisi kedua. Kalau Tajikistan bisa mengalahkan Iran. Tapi kalau Iran mengalahkan Tajikistan, itu yang ramai akan ada hitung-hitungan secara head to head di sini. Dengan saya, Bung Ropan, berbicara untuk timnas U17 kita.